Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang Bu Guru akan memberikan kisi-kisi terkait SAS kita. Jadi untuk SAS, jadi ada 3 bab. Ada bab 1 tentang berpikir komputasional, kemudian bab 2 tentang aplikasi presentasi, dan bab 3 itu tentang perangkat lunak. Nah, untuk yang pertama itu yang berpikir komputasional. Yang pertama itu kalian harus mempelajari tentang pengertian fungsi. Jadi pengertian fungsi itu apa? Jadi fungsi, jadi ada 3 kata yang harus kalian ingat. Itu adanya korespondensi, antara input dengan output. Nah, jadi ada ini, kalimat ini, ada ini dengan ini. Jadi kalian cukup ingat saja pengertian fungsi itu adalah korespondensi antara input dengan output. Nah, kemudian yang kedua itu adalah contoh dari fungsi. Contoh fungsi. Nah, yang kedua contoh fungsi itu Bu Guru kasih contoh yang di buku ya. Misalnya Bu Guru punya rumus L sama dengan panjang kali lebar. Ya. Nah, kemudian yang ini, rumus ini merupakan fungsi. Kemudian yang mana yang disebut dengan input dengan output? Nah, yang disebut dengan input itu adalah nilai yang dimasukkan. Nah, kalau dari rumus ini, maka yang dimaksud dengan input itu adalah P dan L. Nah, sedangkan untuk yang output itu adalah hasil perkalian atau perjumlahan pada rumus tersebut. Jadi misalnya kita pakai rumus yang ini dan diketahui P-nya itu adalah 4, kemudian L-nya adalah 5. Maka outputnya adalah 4 dikali 5 sama dengan 20. Kayak begitu ya. Jadi nanti Bu Guru akan kasih contoh rumus, kemudian Bu Guru akan kasih pertanyaan. Misalnya mana sih yang dimaksud dengan input, atau mana yang dimaksud dengan output, atau mana sih yang dimaksud dengan fungsi. Begitu. Itu untuk kisi-kisi nomor 2. Kemudian untuk kisi-kisi nomor 3, itu tentang bentuk kui. Nah, kalian masih ingat pas kita games atau pas STS Bu Guru keluarkan soal ini. Untuk yang bentuk kui ini maksudnya itu misalnya Bu Guru punya gambar nih. Ini pintu 1, kemudian itu pintu 2, ini pintu 3 misalnya. Ya. Nah, misalnya begini lah ya. Kayak gitu. Nah. Ini saya persegi jadi segitiga, lingkaran menjadi persegi, segitiga. Kemudian misalnya ini nanti menjadi lingkaran. Kemudian akhirnya lingkaran segitiga. Salah. Misalnya ini persegi jadi lingkaran atau
misalnya segitiga menjadi persegi. Misal ya. Misal nanti Bu Guru minta kalian untuk mencari bentuk awal atau pintu yang dilewati untuk menghasilkan misalnya bentuknya itu adalah lingkaran. Nah, maka kita harus cari dulu jalannya yang mana. Misalnya kita pakai jalan yang ini misalnya. Bu Guru misalnya bentuk awal yang Bu Guru pakai adalah persegi. Persegi melewati garis yang ini itu tidak akan mengalami perubahan. Akan mengalami perubahan. Kenapa dia berubah? Karena bentuk yang ini itu sama dengan ini. Maka dia akan berubah menjadi apa? Menjadi segitiga. Kemudian segitiga ketika melewati garis yang ini maka dia tidak akan berubah. Kenapa tidak berubah? Karena bentuknya berbeda antara ini dengan yang ini. Ini segitiga, ini bentuknya lingkaran sehingga bentuknya itu adalah tetap. Nah, lanjut lagi ke sini. Segitiga ya, segitiga melewati garis ini dia berubah apa tidak? Tidak berubah karena bentuknya yang ini dengan ini berbeda. Maka ini segitiga. Segitiga ketika melewati garis ini maka dia akan berubah menjadi bentuk apa? Bentuk persegi. Maka jalan yang ini salah atau bentuknya salah. Nah, kita pikirkan lagi misalnya kita pakai bentuknya itu adalah persegi di pintu 2 misalnya ya, persegi di pintu 2. Yang ini melewati garis yang ini tidak berubah karena bentuknya berbeda. Maka ya bentuk ini sama ini beda ya, makanya dia tidak berubah. Kemudian yang ini melewati garis ini akan tetap karena dia bentuknya berbeda. Kemudian jalan lagi ke sini. Nah, ketika bentuk persegi melewati garis yang ini maka dia akan berubah karena bentuk persegi yang ini dengan yang ini itu sama, maka berubah menjadi lingkaran. Kemudian lingkaran ketika lewati garis ini akan tetap lingkaran. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa pintunya itu adalah pintu 2, bentuknya apa? Bentuk persegi. Itu ya. Ini untuk kasih nomor 3. Selanjutnya untuk yang nomor 4. Untuk yang 4 kalian pelajari pengertian dari bilangan biner, desimal, dan oktal. Oke. Nah, untuk yang bilangan biner, ingat biner itu dia memiliki 2 angka atau 2 digit ya. Apa aja angkanya? Oh, angkanya itu ada 0 dan 1. Contohnya apa? Misalnya contohnya 1, 1, 0, 1. Kita kasih identitas sini 2. Kenapa identitasnya 2? Karena jumlah digitnya itu adalah 2. Nah, sekarang berikutnya itu adalah desimal misalnya. Desimal itu memiliki 10 angka ya atau digit. Apa aja yang 10 itu? Yang 10 itu ada 0 sampai 9. Contohnya misalnya 90 angka 10 atau 3 angka 10 dan seterusnya. Kenapa di sini angka 10? Karena jumlahnya ada 10. Oke. Nah, sedangkan untuk yang oktal itu dia jumlah angkanya itu ada 8 ya. Angka atau 8 digit. Apa saja? Itu dari 0 sampai 7. Nah, contohnya misalnya tuh 70 angka 8 atau 30 angka 8 dan seterusnya. Intinya cara kalian membedakan itu adalah angka yang ini. Angka yang di belakangnya. Kalau dia 2 maka dia biner. Kalau dia 10 maka dia desimal. Kalau dia 8 maka dia adalah oktal. Kemudian kisi-kisi yang nomor 5 itu adalah bagaimana cara kalian mengubah atau mengkonversi bilangan biner menjadi
desimal ya. Cara mengubah bilangan biner menjadi desimal, ingat rumusnya itu adalah rumusnya ya. A dikali 2 pangkat N, di mana N ini adalah jumlah bilangan biner. Contoh ya. Contohnya misalnya guru punya 1101 ya, 2 ini akan diubah menjadi bilangan desimal ya. Berarti pertama itu kalian hitung dulu berapa sih jumlah bilangan binernya. Oh ada 1, 2, 3, 4. Oh berarti N sama dengan 4. Kemudian setelah itu baru kalian urutkan. Ini 1, 1, 0, 1 kali 2, 2, 2 dan 2. Nah ini kan berapa jumlah N-nya? Ada 4. Kalau dia jumlahnya 4, maka kalian mulai dari pangkat 3, 2, 1, 0. Jadi misalnya kalau N-nya itu ada 5, maka kalian mulai dari pangkat 4. Kalau misalnya jumlah N-nya itu ada 10, maka kalian mulai dari pangkat 9 dan seterusnya. Baru ini dikalikan lagi dijumlahkan biasa. 2 pangkat 3, 8 kali 1, 8. 2 pangkat 2, 4 kali 1, 4. Kemudian 2 pangkat 1 kali 0, 0. Apapun yang dikalikan dengan 0, pasti hasilnya itu sama dengan 0. Kemudian 2 pangkat 0 itu 1. 1 kali 1, 1. Nah kemudian ini dijumlahkan. 8 tambah 4 tambah 1 itu sama dengan 13. Ingat tulis identitasnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya itu adalah 6. Kebalikannya sekarang. Jadi kita ubah desimal menjadi biner. Rumusnya adalah A dibagi 2 sama dengan 1 atau 0, sisa 1 atau 0. Ya. Nah, jadi misalnya nanti kalau hasil bagi kalian itu ada 0,5-nya, maka sisanya adalah 1. Ya. Jika ada 0,5 maka sisa adalah 1. Jadi kalau tidak ada 0,5 maka sisa. Jika tidak ada 0,5 maka sisa 0. Oke. Kemudian contoh soal di sini aja ya. Contoh guru misalnya punya contoh angka 15 dah. 15 10 diubah menjadi biner. Berarti 15 dibagi 2 sama dengan berapa? Dibagi 2 nih. Sama dengan 7,5. Jadi kalau dia ada 0,5, apa gue bilang tadi? Sisa 1. Berarti kan tulis dulu 7 sisa 1. Ya, kemudian lagi bagi 7 bagi 2 sama dengan 3,5. Berarti 3 sisa 1. Nah, kita lanjut ke sini dah ya. Oke. Ini 3 bagi 2 itu sama dengan 1,5. Berarti 1 sisa 1. Terakhir 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Berarti 0 sisa 1. Ya. Masalahnya. Nah, baru setelah itu kalian urutkan dari bawah ya, bawah ke atas. Berarti 1 1 1 1. Hasilnya itu 1 1 1. Oke. Ingat kalian baginya sampai sini ya, sampai 1 bagi 2, baru diurutkan dari bawah ke atas. Nah, baru setelah itu kisi-kisi yang berikutnya tuh
tanya jadinya. Oke, berarti ke sisi nomor 7 ya. Berarti untuk yang kisi-kisi nomor 7 itu adalah konversi bilangan biner menjadi oktal. Ingat, kalau untuk yang biner menjadi oktal itu kalian hafalkan konsepnya ya. Kalau misalnya oktalnya 0, maka binernya adalah 000. Kemudian kalau 1 berarti 001, 2 010, 3 011, 4 100, 5 101, 6 110, 7 111. Ya, ini konsep ini harus dihafal. Oke. Nah, kemudian yang ini contohnya ya, contoh soal dari ini. Ini buku punya 10111. Saya nih diubah menjadi bilangan biner. Nah, jadi caranya kalian hitung dari belakang. Ingat, dihitung dari belakang. Hitung 3 1 2 3 dicoret. Kemudian 1 2 3 coret. 1 2 3 dicoret. 1 2 tinggal 2. Ingat, kalau dia kurang 2 maka tambahkan 01. Kalau dia sisanya tinggal 2 maka tambahkan 01. Tapi kalau sisanya tinggal 1 maka tambah nolnya 2, baru dikasih nama. 010 itu apa? Oh, 2. 117, 101, 5, 110 itu adalah 6. Maka jawabannya itu adalah 275. Oke. Nah, berikutnya yang ke-8 itu kebalikannya nih sekarang. Oktal menjadi biner. Ya. Nah, kalau yang ini misalnya Bu Guru punya soal 2 3 6 5. Nah, yang ini diubah menjadi biner. Caranya tinggal tulis dulu 2 3 6 5. Nah, garis gini. 2 berapa di sini? Oh, 014. 3 berapa? 0116, 110, 5, 101. Tinggal digabungkan saja, berarti 010, 011, 110, 101. Maka ini adalah jawabannya. Ya, ini kuncinya untuk yang kisi-kisi 7 dan 8 ini adalah hafal yang ini. Baru kisi-kisi nomor 9 itu tentang penyelesaian masalah menggunakan algoritma. Kalian masih ingat latihan soal pada STS? Bu Guru kasih soal tentang balok ya. Jadi ada balok Hanoi, misalnya di tiangnya ada 3 tiang ya. Nah, kemudian di sini ada 1 2 3 4. Misalnya ini nomor 1 2 3 4. Yang ini A, tiang B, tiang C. Jadi kalian cari solusinya gimana caranya, misalnya memindahkan dari yang A ke B. Misalnya Bu Guru kasih soal misalnya bagaimana cara memindahkan yang ini balok yang ini sesuai urutannya dipindahkan ke B misalnya. Caranya gimana? Oh, berarti pertama masukkan dulu. Nah, 1 pindahkan yang balok 4 3 2 ke tiang C. Baru yang kedua yang balok 1 pindah ke tiang B. Baru yang ketiga itu pindahkan balok yang kalau pindahnya berarti 2 3 4 ke tiang B. Selesai gitu ya. Jadi kayak gimana cara pindahin ini biar dia bentuknya sama. Terus kemudian yang ke-10 itu kalian ingat prinsip antrean dan tumpukan. Antrean itu yang mana? Antrean itu yang FIFO, first in first out. Jadi yang pertama masuk, yang pertama keluar. Sedangkan kalau yang tumpukan itu adalah LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir
masuk, maka dia yang akan pertama keluar. Kemudian yang 11. Nah, untuk yang kisi-kisi nomor 11 itu tentang tree, algoritma tree yang ada misalnya di bukunya ada ya, di buku paket ini ada. Ini contohnya aja ya, gambarnya buat begini. A, B, C, D, E, F, G. Jadi kayak untuk yang ini kalian hanya menentukan hubungan saja. Misalnya ingat kalau di sini ada yang namanya orang tua di konsep ini ya, anak, saudara, dan sepupu. Nah, misalnya sekarang yang A adalah titik-titik B dan C. Di A ini apanya B dan C? Itu adalah berarti A ini adalah ayahnya dari B dan C. Kemudian pertanyaan berikutnya misalnya B merupakan titik-titik dari C, berarti saudara dari C. Kemudian yang D misalnya siapakah D dan E? D dan E adalah anak dari B. Atau misalnya apa sih hubungan antara D dengan F? Itu adalah sepupu. Begitu ya. Itu aja konsep yang ini. Baru yang nomor 12 itu tentang graf, itu menentukan jarak terpendek. Nanti kalian hitung aja, misalnya Google punya soal kayak begini nih ya, ini A, B, C, D, misalnya 5 cm, ini 3, ini 7, 8, 9 misalnya. Guru pengen ke A nih. Nah, kemudian ada opsi atau pilihan misalnya ada B, D, A, terus yang B misalnya D, BA, kemudian ada C, DA, dan ada D, C, BA. Kira-kira mana nih yang paling pendek jaraknya? Kalian hitung. Oh, yang B, DA, B, DA berarti 7 tambah 9 sama dengan 16. DBA, 7 tambah 8 sama dengan 15. Kemudian CBA berarti 3 tambah 8 11. Kemudian terakhir CDA itu berarti 5 tambah 9 14, baru yang CBA yang 11. Maka jawaban yang paling benar itu adalah D, karena dia jarak yang paling terpendek. Ini untuk yang bab 1, oke?